Ini jamaah sekalian. Kemudian kita lihat ada suatu kisah yang sungguh sangat tidak bisa kita lupakan. Kan kita dengar hanya ucapan yang beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan ketika di akhir sakaratul mautnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasulullah tidak mengingat anaknya Siti Fatimah. Rasulullah tidak mengingat cucunya Baginda Hasan dan Wal Husain. Rasulullah tidak mengingat daripada seluruh ahli zuriat keturunannya. Tidak. Tapi yang disebut kita ini umatnya, saudara. Di dalam riwayat lain, di dalam hadis yang sahih, beliau sempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh betapa dahsyatnya ini sakaratul maut. Ya Allah, cukup beratnya, dahsyatnya sakaratul maut itu aku sendiri yang merasakannya. Ya Allah, jangan engkau berikan siksaan dahsyatnya sakaratul maut itu kepada seluruh umatku. Masya Allah. Sampai pada saat sakaratul maut, kita yang didoakan supaya Allah meringankan beban. Astagfirullah. Sakaratul maut itu jamaah sekalian. Ya. Hayati khairul lakum. Hidupnya baginda baik untuk kita. Ya. Wa mamati khairul lakum. Kematiannya baginda Rasulullah sungguh sangat baik untuk kita. Ada kisah yang diceritakan oleh pamannya Ibnu Abbas, pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika terjadi hari kiamat, seluruh umat manusia hancur dan seluruh isi bumi hancur dan alam semesta. Manusia yang paling pertama dibangkitkan adalah beliau baginda Rasulullah. Datang 3 malaikat menghampiri beliau. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel datang dengan membawa malaikat Jibril, membawa kendaraan buruk untuk memudahkan perjalanan kemana dan dimanapun Rasul mau pergi. Malaikat Israfil datang membawa bendera kemuliaan, yaitu liwa'ul hamd, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan membawa mahkota kemuliaan dari surga untuknya. Mudah-mudahan insya Allah kita berada di barisan bendera liwa'ul hamd yang dipegang oleh baginda Rasulullah dengan syafaatnya, insya Allah. Malaikat Israel datang membawa pakaian kemuliaan dari surga, dari Allah untuk baginda. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah? Wahai malaikatku, bukan itu yang aku ingin
dengarkan berita dari kamu. Masya Allah. Aku hanya ingin mengetahui di mana sekarang umatku. Bagaimana sekarang keadaannya umatku? Aku mohon dengan perjanjian dari Allah. Bagaimana dengan perjanjian Allah untuk umatku? Dengan janji aku diberikan hak pemberian syafaat kepada umatku. Syafaati fi ummati min ummati li ahlil kabair. Hadis riwayat Abu Daud. Syafaatku aku berikan kepada umatku, kepada ahli pendosa. Kecuali 3 yang tidak bisa mendapatkan syafaat pembelaannya Nabi. Yang pertama, orang yang mati bunuh diri, sengaja bunuh diri. Yang kedua, anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, bersekutu dengan jin atau dukun-dukun yang mempelajari ilmu setan. Ya. Oke. Saya ringkas-ringkaskan. Nah, jamaah sekalian, Rasul insya Allah beliau itu berada di depan jembatan titian As-Siratal Mustaqim, saudaraku. Beliau berdoa, "Ya Rabb, salimni ala ummati." Ya Allah, selamatkan umatku yang berjalan di atas jembatan titian As-Siratal Mustaqim. Beliau pun selalu mendoakan, mudahkan hisab yasira, dengan hisab yang mudah kepada umatku. Bahkan sesudah selesai proses hisab dari umatnya, beliau akan berdiri di depan pintu surga. Beliau tidak akan duluan masuk ke dalam pintu surga sebelum kita ini umatnya ditarik dan dimasukkan di dalam surganya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir, nanti setelah itu datang takdir kudrat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila seluruh dari umatnya yang masuk di dalam neraka, maka Rasul pun sibuk. Kalau sudah pada saatnya takdir ketentuan kehendak waktunya dari Allah, maka Rasul akan menghadap Allah untuk minta, untuk memberikan syafaatnya kepada beliau kepada kita ini seluruh umatnya. Ini hadis Bukhari Muslim sahih. Pernah sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapakah di antara umatmu orang yang paling berbahagia?" Lalu kata Rasul, ini hadis yang panjang. Kata Nabi, "Orang yang paling berbahagia dari kalangan umatku adalah mereka yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia insya Allah berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah dan berhak untuk mendapatkan syafaat pembelaanku." Jadi inilah dulu yang saya sampaikan untuk mengenang maulid dari rindunya, cintanya, sayang-sayangnya baginda Rasulullah kepada kita. Mari kita ini hidupkan sifat rahmah kasih sayang itu. Kita tebarkan ke seluruh alam semesta. Jangan lagi ada di antara saudara kita yang gampang untuk cepat mengecam, mengkafirkan, menyesatkan, finnar di dalam neraka hanya karena perbedaan pendapat. Padahal Rasul sendiri demi Allah di akhirat dia sendiri yang akan berjuang menyelamatkan kita umatnya. Wahai saudaraku ahli tafsir, apakah engkau bisa mau menggantikan hak pemberiannya, syafaatnya Rasulullah kepada umatnya?
memberikan rasa sayang-sayangnya baginda Rasulullah kepada umatnya, wahai saudaraku. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya hanya menutup, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul azizun alaihi ma anittum, sangat berat atasnya dari penderitaan yang akan dirasakan oleh seluruh umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin, beliau sungguh tidak tega kepada umatnya yang akan mendapatkan penyiksaan itu. Raufur rahim, dan sifatnya baginda Rasulullah sungguh sangat sayang dan cinta kepada seluruh umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.